Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali sebelum kita belajar, kita baca surat Hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, hari ini kita les bedah kisi-kisi bahasa Indonesia. Oke, sudah siap semua ya? Buku tulisnya, kelompoknya masing-masing, terus buku catatan, buku apalagi itu LKS ya. Kita siapkan, kita buka satu persatu KD ya. Dari KD yang pertama 3.3. Kelas berapa? Kelas 4. KD 3.3 menemukan makna dan informasi secara tepat dalam kamus melalui membaca memindai ya. Membaca memindai tidak sama dengan membaca intensif. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sinonim atau antonim ya. Indikator soalnya disajikan teks non fiksi. Nanti kalian menentukan sinonim atau antonim. Ini kategori soal L1, mudah ya, pilihan ganda. Contoh soalnya nanti. Oke, di buku yang warna ungu ada menentukan antonim dan sinonim. Dilihat materinya. Nanti kalian bisa garis bawahi yang penting-penting, dicatat ya. Ini tentang materi ini. Nah, yang keluar itu salah satu, entah itu soalnya sinonim atau antonim, itu kebijakan yang membuat soal. Nah, dalam penyusunan kalimat dalam paragraf sering digunakan kata-kata yang memiliki kesamaan arti atau perbedaan arti. Nah, kata yang mempunyai persamaan arti disebut sinonim. Adapun kata yang memiliki perbedaan arti, nah itu kebalikan dari sinonim. Antonim. Bahasa Jawane kosok balik kayak. Nah, contoh sinonim. Nah, contoh kata sinonim: bertemu berarti bersua, berjumpa, bohong, dusta, haus, dahaga. Nah, itu nanti soalnya seperti itu. Itu kalau sinonim. Katanya berbeda, bunyinya berbeda, tapi makna atau artinya itu sama ya. Nah, yang kedua bisa saja soalnya antonim. Ya, antonim dua kata atau lebih yang memiliki arti berlawanan. Contohnya rajin, antonimnya malas, kan kebalikannya kosok balike. Datang, pergi. Kalau jauh apa? Dekat. Mengasihi, membenci. Cara gue eman,
Ora seneng, sengit ya nek bahasa Jawa. Tebal, tipis, nek Jawane kandel, kosok balike tipis ya. Utara, selatan. Lah kalau barat, timur ya, pinter. Oke, kita masuk ke contoh soal tentang sinonim atau antonim. Nah, di sini contoh nomor 1. Tidur dapat membuat kondisi tubuh kita segar dan sehat setelah seharian melakukan aktivitas. Setidaknya manusia memerlukan waktu minimal 8 jam untuk beristirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas membuat tubuh kita sehat dan dapat menjalankan kegiatan di pagi harinya dengan semangat. Nah, contoh soalnya makna kata. Nah, seperti itu ya. Contoh soal UM-nya besok kayak gitu. Mencari makna kata, apakah termasuk sinonimnya atau mencari antonimnya. Makna kata aktivitas dalam kalimat tersebut ya. Makna aktivitas dalam kalimat tersebut adalah A. Rutinitas yang dilakukan, B. Bergerak, C. Kegiatan, D. Berbuat sesuatu. Nah, jawabannya adalah makna kata aktivitas adalah kegiatan. Nah, berarti ini persamaan kata. Kata aktivitas pada kalimat tersebut bermakna kegiatan. Bila kata tersebut digunakan untuk mengganti aktivitas dalam kalimat, maka kalimat akan bermakna sama dan berterima. Seperti itu. Ini berarti sinonim. Soal yang kedua juga sinonim ya. Sinonim kata dari kualitas pada kalimat tersebut. Ketiga, apa sinonimnya kualitas? Mutu. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki kesamaan arti. Sinonim yang tepat kualitas adalah mutu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, 3.7 masih kelas 4. Ini semesternya tidak ditulis di sini ya. Karena bahasa Indonesia itu lingkupnya apa ya? Sama lah dengan kelas 6 pun ada seperti itu. 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Materinya informasi tersurat teks ya. Nanti indikator soalnya disajikan teks, jadi berupa teks lagi, entah itu paragraf atau teks. Kalian harus menggali informasi tersurat pada teks. Kategori L1 ini masih muda. Terus 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Makna kata atau istilah pada teks nanti juga disajikan teks bacaan. Kalian harus dapat menentukan makna kata atau istilah. Mari kita cari di buku catatan. Nah, contoh teks ya atau contoh soal pada KD 3.7. Nah, ini besok kalau soalnya bisa berkaitan. Satu teks bisa untuk 2 nomor atau 3 nomor. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 1 dan 2 atau soal nomor 2 dan 3, terserah yang membuat soal ya. Contohnya, bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Salah satu bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah tanah longsor ya. Tapi sekarang ini gempa bumi sering banget ya. Kemarin sore Minggu pukul 4
4 kurang 5 menit di Sulawesi Utara apa ya? Iya, sekarang sedang banyak gempa bumi dan angin puting beliung. Itu termasuk contoh bencana alam. Oke, kita lanjutkan. Tanah longsor biasanya terjadi di dataran tinggi. Lapisan tanah yang sudah tidak dapat menahan beban di atasnya akan turun dan mengakibatkan longsor. Selain itu, peristiwa tanah longsor dapat disebabkan oleh ulah tangan manusia yang merusak hutan hijau, mulai dari pembakaran sampai penebangan hutan secara liar. Nah, masuk ke soalnya. Informasi yang dapat diperoleh dari teks tersebut adalah yang B. Di situ dicontohkan yang B jawabannya. Manusia bisa ikut andil menyebabkan tanah longsor karena penebangan secara liar. Sekarepe dewek, mbu wite gede, mbu wite cilik ditegori kabeh ya. Didol, gelem nanduri ora ditegori ya secara liar. Terus soal yang kedua itu masih KD 3.8 langsung. Apa saja kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadi tanah longsor? Yaitu pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Jadi pada kalimat keempat paragraf dijelaskan bahwa kegiatan manusia bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, yaitu akibat kerusakan hutan seperti pembakaran hutan dan penebangan pepohonan di hutan secara liar. Lanjut dilihat masih kelas 4 KD 7.1 ya, terakhir ini kelas 4 terakhir. Ya, lanjut 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Ini saling berkaitan. Nah, unsur teks, kalimat utama atau penjelas. Berarti ini berkaitan dengan paragraf. Menentukan kalimat utama atau penjelas pada sebuah teks bacaan. Terus yang 3.7 jenis teks disajikan. Teks non sastra, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks. Itu jenis teks apa? Nah, lanjut 3.8 kelas 5 memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Nah, kalian dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Ini sudah L3, berarti kategori sukar ya, soal sukar. Penanaman jagung dimulai dengan penaburan benih. Setelah 3 hingga 4 hari tanaman muncul di tanah, petani dapat memanen jagung setelah tanaman berumur 3,5 bulan. Nah, ini adalah fase di mana petani memanen jagung. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ya, kalau mencari ide pokok kita harus mencari kalimat utamanya dulu, baru tahu letak ide pokoknya atau topiknya. Di sini jawabannya adalah C ya, tahapan budidaya jagung. Ide pokok merupakan inti dalam paragraf. Paragraf tersebut secara keseluruhan membahas mengenai tahapan menanam jagung. Jadi kalau ide pokok kita hilangkan, paragraf tersebut tidak memiliki makna. Ya, contoh penanaman jagung kita hilangkan, dibaca. Dimulai dengan penaburan benih. Setelah 3 hingga 4 hari tanaman muncul di tanah, petani dapat
setelah tanaman berumur 3,5 bulan, ini adalah fase di mana petani memanen. Apa? Bermakna enggak? Enggak, karena topiknya dihilangkan atau intinya seperti itu ya. Oke. 1.2 kelas 5 unsur intrinsik cerita rakyat. Disajikan teks karya sastra. Nanti kalian dapat menentukan tokoh atau latar dalam teks karya sastra. Nah, tokoh cerita ada tokoh apa saja? Tokoh cerita ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tokoh yang baik itu tokoh apa? Waalaikumsalam. Tokoh antagonis, tokoh yang baik apa yang buruk? Antagonis. Buruk ya, tidak baik. Kita contoh, tidak boleh. Nah, kalau protagonis baik. Nah, itu tokoh intrinsik, termasuk dalam unsur intrinsik ada tokoh, ada latar, terus tema, terus alur, apalagi amanat ya, unsur di dalam cerita rakyat atau karya sastra. Nah, kelas 4 8.1 jenis teks ya. Jenis teks deskripsi atau narasi. Disajikan sebuah gambar. Nanti kalian dapat menentukan teks deskripsi atau narasi sesuai dengan gambar. Yang dimaksud teks deskripsi ya, teks yang menggambarkan suatu objek seolah-olah si pembaca atau pendengar bisa merasakan, bisa melihat langsung. Terus intinya apa ya, seperti ada pada cerita tersebut ya, walaupun tidak pernah mengalaminya tapi ikut merasakan. Kalau teks narasi iya, ciri-ciri teks narasi ada tokohnya ya, terus ada waktu, pemaparannya lengkap ya, secara berurutan. Baik. Nah, kisi-kisinya sampai sekian dulu ya yang Bu Guru record ya. Kita lanjutkan tanpa di-record. Terima kasih anak-anak sudah membantu Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.